Shalom jemaat Tuhan, dalam pembahasan kita tentang akhir zaman, kita sampai kepada topik kerajaan 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Kenapa saya mengangkat topik ini, subtopik ini? Karena banyak orang Kristen belum memahami makna daripada kerajaan 1000 tahun ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah. Berbicara kepada kami, kepada setiap orang yang menonton dan mendengarkan video ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, perikop utama dari ajaran kerajaan 1000 tahun diambil dari Wahyu 20 ayat 1-6. Ya, bagian ini dalam Alkitab berbahasa Inggris disebut sebagai the 1000 years, yaitu 1000 tahun. Tanpa kata kingdom atau kerajaan seperti yang kita miliki dalam terjemahan yang kita ada. Tanpa kata kerajaan, hanya disebut the 1000 years, 1000 tahun. Namun oleh sebagian orang, kemungkinan dengan berpedoman pada kata tahta-tahta dalam ayat Wahyu 20 ayat 4 itu, maka mereka menyebutnya sebagai kerajaan 1000 tahun. Karena ada kata tahta-tahta dalam ayat keempat itu ya. Nah, Wahyu 20 ayat 4 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang yang duduk di atasnya. Ya, sehingga karena kata ini, sehingga mungkin mereka berkata ini adalah tentang kerajaan ya. Oke. Nah, kepercayaan akan kerajaan 1000 tahun yang dinyatakan secara fisik dan hadir di dunia ini berasal dari keyakinan kaum Yahudi yang pada waktu itu sedang mengalami masa-masa sulit karena berdiaspora. Latar belakangnya karena kepercayaan keyakinan orang Yahudi waktu itu. Ya, mereka sedang berdiaspora. Ya. Mereka percaya bahwa Mesias, nah ini penting. Kalau mereka percaya dan merindukan Mesias, Mesias di sini bukan Tuhan Yesus. Tetapi Mesias menurut pemahaman mereka adalah seorang yang jago berperang seperti Raja Daud ya. Mesias akan datang mendirikan suatu era baru di bumi ini di mana negara Yahudi akan menjadi nomor 1 di seluruh dunia dan semua bangsa lainnya akan melayani mereka. Itu kepercayaan mereka atau kerinduan mereka ya. Nah, catatan kerajaan di utara dengan 10 suku Israel ditawan oleh Raja Sargon dari Assyria pada tahun 722 sebelum Masehi. Sudah lihat dalam 2 Raja 17 itu ya. 10 suku di bagian utara ditawan ya oleh Assyria. Kemudian didiasporakan ya, distraiberaikan ya. Kemudian kerajaan selatan dengan 2 sukunya, dengan hanya 2 suku ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia tahun 557 sebelum Masehi, zaman Raja Yoyakin di kerajaan Yehuda itu, dan pada tahun 586 sebelum Masehi pada zaman Raja Zedekia, 2 Raja 24. Jadi 2 kali penawanan ya. Terus sekarang kita perlu paham tentang latar belakang sejarah tentang penawanan daripada 10 suku dan 2 suku kemudian ya. Dan mereka didiasporakan, ya, dicerai-beraikan. Ya. Kemudian ada berbagai penafsiran tentang lamanya era Mesias. Sekali lagi, kalau mereka sebut Mesias itu bukan Tuhan Yesus, tapi Mesias menurut versi mereka adalah orang yang jago berperang seperti Raja Daud. Ya. Ada yang berkata era Mesias itu 40 tahun, 60 tahun, 100 tahun, 600 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, dan 7000 tahun. Ya, ada yang berkata seperti itu, ya, era Mesias itu. Namun keyakinan pada umumnya yaitu era Mesias mereka sebut dengan 1000 tahun. Ya. Hal ini dikait-kaitkan secara paksa dengan 6 hari penciptaan bumi dan alam semesta ini, dan pada hari ke-7 Tuhan menguduskannya. Pada hari ke-7 itulah kerajaan 1000 tahun itu, kata mereka ya. Nah, menurut mereka 1 hari penciptaan adalah 1000 tahun. Allah menciptakan dalam 6 hari, hari ke-7 dikuduskan. 1 hari menurut mereka itu 1000 tahunnya manusia gitu ya.
Ya, sehingga dunia ini akan berakhir, kata mereka, setelah 6.000 tahun. Dan akan diikuti oleh kedatangan Sang Mesias yang mendirikan kerajaan 1.000 tahun. Jadi tafsiran seperti ini luas dipercayai oleh sebagian umat Tuhan di seluruh dunia. Sebelum tahun milenium, tahun 2000 ini. Tapi sekarang sudah masuk 2020 itu lain lagi perkaranya. Ya. Nah, referensi ayat yang biasa mereka gunakan adalah Mazmur 90 ayat 4. Dikatakan, sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, lalu mereka katakan 1.000 tahunnya manusia adalah 1 harinya Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta, bumi dan alam semesta selama 6 hari, maka 6 kali 1.000 berarti 6.000. Hari ke-7 Allah menguduskan, berarti 6.000 tahun, kemudian tahun atau hari yang ke-7, maka itulah kerajaan 1.000 tahun kata mereka. Sekali lagi kita perlu pahami, saya perlu menanggapi, jangan hanya lihat dari bagian pertama ayat ini, tapi bagian kedua juga. Bagian pertama kan sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, itu masih koma. Tapi bagian keduanya dikatakan seperti suatu giliran jaga pada waktu malam. Itu bagian keduanya. Jadi satu giliran jaga pada waktu malam itu menurut versi Yahudi adalah 3 jam saja. Orang waktu itu jaga malam 3 jam saja. Jadi maksudnya apa? Jadi bagian kedua ini maknanya beda lagi. 1.000 tahun manusia sama dengan 3 jamnya Allah saja. Karena suatu giliran jaga saja. Berarti 1.000 tahun manusia sama dengan 3 jamnya Allah. Gitu ya. Apakah begitu? Sekali lagi, kitab Mazmur adalah kitab yang berisi puisi. Jadi kita harus memaknainya dengan hermeneutik yang benar. Berisi bahasa puitis. Ya, itu berbeda dengan cara kita menafsirkan dengan kita menafsirkan kitab-kitab sejarah. Ya, kalau kitab puitis itu beda cara menafsirkannya. Ya, jadi sebenarnya mempunyai arti secara simbolis ayat itu berarti waktunya Allah tidak sama dengan waktunya manusia, gitu saja. Waktunya Allah tidak sama dengan waktunya manusia. Itu maksudnya demikian. Ya, Mazmur 90 ayat yang keempat itu. Ya, dengan bahasa puitis, ya. Oke, ya. Nah, yang berikutnya. Sebelum tahun 2000 Masehi, jadi 20 tahun yang lalu ya. Sebagian orang sangat yakin bahwa Tuhan akan datang kembali pada tahun 2000 Masehi. Setelah itu akan dimulai kerajaan 1000 tahun. Jadi menurut mereka, kalau betul apa yang menjadi penafsiran mereka, ini kita sudah masuk kerajaan 1000 tahun nih. Tapi ternyata itu kok tidak ya. Ya, perhitungan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa masa sebelum kelahiran Yesus itu 4000 tahun katanya. Dari zamannya Adam sampai kelahiran Yesus itu 4000 tahun katanya. Plus 2000 tahun, berarti sampai tahun 2000 ini. Plus kerajaan 1000 tahun. Karena mereka berkata 6 hari penciptaan, 6 kali 1000 plus 1 hari Allah menguduskannya. Ya. Jadi sekali lagi perhitungan itu, penafsiran itu begitu gencar sebelum tahun 2000 ini ada. Ya. Tahun 2000 sebelum tahun 19 sekian, wah orang pikir, wah tahun 2000 Tuhan Yesus akan datang kedua kali lah. Ya, ternyata kok tidak ya. Jadi itu dasar penafsirannya. Ya. Oke, seperti Bapak almarhum Peter Condro, giat sekali waktu lalu, bahkan pernah melakukan semacam seminar-seminar, apalagi waktu pas Krismon itu ya, dengan beberapa pendeta, adakan seminar di Senayan. Peter Condro almarhum ini, bahkan itu sampai ada isu lembu merah, ya lembu merah. Ini kalau lembu merah dipotong, maka Yesus akan datang kedua kali katanya. Ya, ternyata kok tidak terjadi ya. Oke, ya. Nah, kemudian ini menurut mereka gini, ini secara diagramnya ya. Sampai Yesus datang tuh, nah, kemudian 1000 tahun. Ya, setelah 1000 tahun selesai, maka di situ ada
penghakiman. Ada tata putih, penghakiman tata putih oleh Allah gitu ya. Nah, sekalian, ini denah begini atau semacam diagram begini sekarang udah perlu dievaluasi luar biasa ini diagram ini ya. Sudah tidak sesuai lagi ya. Oke. Selanjutnya. Tanggapan. Keyakinan tersebut perlu dipertanyakan. Siapakah yang bisa memastikan bahwa lamanya era sebelum Yesus lahir adalah 4.000 tahun? Siapa yang bisa memastikan? Lamanya era sebelum Yesus lahir itu 4.000 tahun. Dari Adam sampai Yesus lahir itu 4.000 tahun. Siapa yang bisa memastikan? Ya, ini adalah tafsiran dari Bishop Ushers yang berusaha menghitung semua silsilah dalam PL. Jadi Bishop Ushers pernah berusaha menghitung semua silsilah yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Memang usahanya luar biasa ya. Semua silsilah dalam Perjanjian Lama dihitung sama dia. Lalu dia berkata 4.000 tahun. Dari zaman Adam sampai Yesus lahir itu 4.000 tahun. Ya. Padahal kita perlu pahami, penulis Alkitab tidak mencatat silsilah secara lengkap. Karena akan panjang sekali dan akan tebal sekali Alkitab ini. Ya. Catatan, istilah anak saja terkadang berarti keturunan, bukan anak langsung. Jadi seperti kami punya anak 2 laki-laki, itu anak langsung ya. Tapi dalam Alkitab istilah anak itu tidak mesti anak langsung, tapi bisa berarti keturunan. Saya ambil contoh. Tuhan Yesus sering disebut Yesus anak Daud. Apakah berarti dari Daud langsung Yesus? Tidak toh. Berarti Yesus itu keturunan Daud. Padahal dari Daud ke manusia Yesus tuh berapa banyak orang. Ya, nenek moyangnya ya. Dari Daud terus kemudian barulah Yesus. Sebelum Yesus ada Maria, ada Yusuf ya. Sekali lagi istilah anak tuh mempunyai arti keturunan, bisa berarti demikian. Jadi sekali lagi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti berapa lama dari zaman Adam sampai Yesus lahir. Ya. Oke, yang berikutnya. Selain itu, perhitungan kalender Masehi ternyata meleset. Nah ini kita mungkin kaget ya. Terlambat beberapa tahun. Ya, sekalian. Nah, sebelum kalender Masehi dibuat, Kekaisaran Romawi memakai kalender berdasarkan tahun berdirinya kota Roma. Yang disebut dengan AUC, Ab Urbe Condita. Jadi dihitung berdasarkan tahun berdirinya kota Roma. Ya. Kemudian pada abad ke-6 seorang rahib bernama Dionysius Exiguus atas perintah Kaisar Justinian membuat kalender Masehi yang dimulai dari kelahiran Yesus. Nah itu loh, latar belakang demikian. Ya. Namun pada kemudian hari barulah diketahui bahwa sang rahib telah salah hitung. Nah ini. Kita rasanya kaget ya. Ternyata salah hitung ya. Ia menempatkan kelahiran Yesus pada tahun 753 AUC tadi. Berdirinya kota Roma itu. Seharusnya adalah tahun 749 AUC atau mungkin 747 AUC. Jadi terlambat 4 sampai 6 tahun. Jadi kalau ini mau disaklek seperti yang sesungguhnya, mungkin kita nih sudah hidup tahun, kalau sekarang 2020 ya Pak, mungkin sekarang sudah 2024 atau 2026 kali ya. Gitu. Ya, sekalian karena ada kekeliruan dari Dionysius Exiguus ini, rahib yang ditugaskan itu ya. Ya, namun kekeliruan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Kekeliruan tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Oke, ya. Selanjutnya menurut Yudaisme, agama Yahudi, kerajaan Mesias bukan Tuhan Yesus ya. Sekali lagi menurut Yudaisme, kerajaan Mesias tuh bukan diartikan Tuhan Yesus, tapi Mesias menurut versi mereka adalah yang jago perang seperti Raja Daud ya. Menurut Yudaisme, kerajaan Mesias itu akan ditandai dengan keadilan dan berkat-berkat jasmani. Bumi akan menghasilkan buah 10.000 kali lipat. Setiap batang anggur mengeluarkan 1.000 ranting.
Dan setiap ranting hasilkan 1000 renceng anggur. Dan setiap renceng anggur terdiri dari 1000 buah anggur. Dan setiap buah anggur berisi 120 galon anggur. Oh, luar biasa kan. Dari kitab 2 Baruh 29 itu ya. Ada di Deuterokanonika ya. Oke. Dikatakan lagi, tidak ada lagi penyakit dan kematian. Binatang buas akan berteman dengan manusia. Para wanita tidak mengalami sakit bersalin lagi. Menurut 2 Baruh 73. Ini sekali lagi dalam Deuterokanonika. Ini menurut Yudaisme, bukan menurut kekristenan ya. Oke. Nah, ajaran kerajaan 1000 tahun ini pernah populer di kalangan gereja mula-mula. Namun tidak berarti bahwa semua bapak gereja menerimanya. Eusebius, Jerome, Origen, dan Agustinus menolak kepercayaan ini. Ini Eusebius, ya. Ini Jerome, ya. Ini Origen, ya. Ini Agustinus menolak kepercayaan kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Oke. Tanggapan. Kerajaan 1000 tahun tidaklah tertulis pada bagian lain dalam Alkitab, kecuali hanya dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Hanya dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Yang lebih tepat, nah ini istilah kerajaan 1000 tahun sebenarnya lebih tepat disebut sebagai masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun. The 1000 years. Ya. Perlu diingat bahwa kitab Wahyu termasuk jenis literatur apokaliptis, yakni kitab yang berisikan penyingkapan hal-hal yang akan datang. Gaya bahasanya bersifat simbolis. Nah, ini kita perlu pahami. Gaya bahasanya bersifat simbolis. Jadi 1000 itu jangan diartikan secara letterlek, tapi 1000 itu simbolis gitu ya. Kita ingat kata 666 juga jangan ditafsirkan secara letterlek, itu simbolis. 144.000 itu juga simbolis ya. Kitab Wahyu ini penuh dengan simbolis ya. Sekalian ini kita perlu pahami. Oke. Makna bilangan 1000 tahun adalah penunjuk pada masa yang cukup panjangnya. Nah itu. Seperti waktu lalu kan kita kalau mau mengucapkan terima kasih banyak, kita bilang beribu-ribu terima kasih. Karena waktu itu kata 1000 itu besar. Kalau sekarang kata 1000 ya nggak besar. Kalau kita menyebut mungkin bertriliun-triliun terima kasih gitu ya. Tetapi kata 1000 waktu itu menunjuk pada masa yang cukup panjangnya dan genap di hadapan Tuhan. Itulah maksudnya. Ya. Manusia tidak tahu berapa lama durasi masa 1000 tahun itu. Hanya Tuhan yang tahu. Berapa lama durasinya nggak tahu kita. Tapi jangan ditafsirkan secara letterlek. 1000 ya 1000 tahun, enggak. Tapi itu semacam simbolis. Masa yang cukup panjang dan genap di hadapan Tuhan. Itu maksudnya demikian. Ya. Oke. Pada masa di antara PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bertumbuhlah literatur apokaliptik di kalangan kaum Yahudi. Ya. Hal itu adalah hasil dari pengharapan masa depan orang Yahudi yang tidak terhapuskan oleh karena penawanan bangsa lain itu. Jadi mereka didiasporakan, keluar dari negeri perjanjian. Wah, sehingga mereka mempunyai pengharapan. Kapan ya negara Israel menjadi negara yang terkemuka dan semua bangsa lain melayani bangsa Israel, gitu ya. Pengharapan seperti itu ada. Ya. Kelompok Yahudi membagi zaman jadi 2 bagian. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang itu semuanya jahat dan akan dihancurkan. Zaman kedua loh, zaman yang akan datang. Semua baik, adil, dan jadi masa kemasan dari umat Allah. Sekali lagi umat Allah di sini bukan orang Kristen yang percaya pada Yesus, tidak, tapi orang Yahudi secara jasmani gitu ya. Intervensi ilahi mereka sebut dengan hari Tuhan akan mengawali zaman yang akan datang itu. Hari Tuhan akan menjadi waktu penghakiman, penghukuman, dan penghancuran. Ini konsep Yudaisme. Ya. Oke, literatur apokaliptik berbicara tentang kejadian-kejadian tersebut, yakni tentang dosa-dosa zaman sekarang, berbagai hal yang menakutkan yang terjadi pada masa antara zaman sekarang dan yang akan datang, dan berkat-berkat dari zaman yang akan datang. Ya, itu
muncul literatur apokaliptik. Ya, cuma ditulis dalam bahasa simbol. Ya. Semua terdiri dari mimpi-mimpi dan visi zaman akhir yang ditulis dalam gaya bahasa simbolis dan gambaran-gambaran. Ya. Sekali lagi bagi saudara yang hanya jemaat biasa mungkin nggak terlalu memperhatikan hal ini. Saudara perlu tahu juga supaya saudara jangan sembarangan diajarin hal-hal yang mungkin nggak benar ya. Bagi para pengkhotbah perlu ingat apa yang kita ajarkan itu harus betul-betul benar itu. Ya, kita harus ingat itu. Nah, kitab Wahyu disebut sebagai bentuk literatur apokaliptis Kristiani yang ditulis dalam pola Yahudi. Nah itu, kitab Wahyu disebut sebagai bentuk literatur apokaliptis Kristiani. Kalau yang tadi Yahudi ya, ini Kristiani yang ditulis dalam, tapi ditulis dalam pola Yahudi. Polanya ya. Perbedaannya dengan apokaliptis Yahudi adalah ini. Hari Tuhan adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu versi Kristiani. Hari Tuhan adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun sebagian besar orang Yahudi tidak percaya akan hal itu. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias kok. Hanya orang yang pengikut Yesus, orang Kristen yang percaya bahwa pada hari Tuhan itu Yesus akan datang yang kedua kali, gitu ya. Oke. Kejadian yang terjadi dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 harus dilihat dari sudut pandang dunia rohani. Nanti sudah baca ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu. Oke, supaya kita bisa mengingat dan mengerti ini secara lebih bagus ya. Mungkin lebih baik saya bacakan supaya saudara bisa memahami maknanya ya. Saya bacakan Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke. Saya akan bacakan bagi saudara. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Oke. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah maksudnya apa ini? Sekali lagi, kejadian terjadi dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 harus dilihat dari sudut pandang dunia rohani. Ya. Malaikat surgawi dan iblis adalah makhluk-makhluk roh. Harus kita pahami itu. Sehingga kunci jurang maut, rantai besar, hal mengikat setan adalah bersifat rohani juga. Siapa yang bisa mengikat makhluk roh dengan rantai biasa? Kan gak bisa. Roh itu punya arti dari kata pneuma. Pneuma itu bisa berarti roh, bisa berarti angin. Siapa yang bisa mengikat angin dengan rantai biasa? Kan gak mungkin. Sekalian, lalu apa artinya jurang maut? Jurang maut juga mempunyai arti yang harus dilihat dari sudut rohani. Ya, kita harus pahami itu. Kuncinya pun juga sama. Semua itu rohani. Ya, oke.
Rantai besar adalah lambang dari kuasa untuk mengikat iblis. Kuasa untuk mengikat iblis. Bukan rantai besar seperti rantainya dari besi, bukan. Tapi kuasa untuk mengikat iblis. Ini adalah kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu kita perlu pahami. Ya, bagi saudara yang pernah mengusir roh jahat dari satu tempat atau dari orang-orang tertentu, sudah memahami dan sangat mengerti ini. Tidak ada kuasa lain selain kuasa nama Yesus yang bisa mengusir roh jahat dari satu tempat atau dari orang tertentu. Ya, ini kita perlu pahami. Oke, terus kemudian kata mengikat berarti bahwa iblis masih bisa bergerak tapi terbatas karena kuasanya dibatasi. Sekalian, misalnya saja saya diikat nih. Saya diikat. Ya berarti saya masih bisa bergerak, cuma terbatas. Demikian juga iblis diikat dengan kuasa nama Yesus, bisa bergerak tapi terbatas. Maksudnya gitu ya. Oke. Sebenarnya segala tindakan iblis dan para pengikutnya berada di bawah kuasa Tuhan. Ia tidak dapat menjamah umat Tuhan jika tidak mendapat izin dahulu dari Allah. Bandingkan Ayub 1, Ayub 2. Sebelum iblis mencobai Ayub, dia harus minta izin dulu dari Allah. Ya. Oke. Nah, Tuhan Yesus mengalahkan iblis di kayu salib. Kolose 2 itu jelas ya. Ya. Kuasa iblis dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Ya. Oke. Nah, jadi kapankah iblis diikat di jurang maut? Hal itu sudah terjadi, bukan nanti. Bukan, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu pada waktu Yesus disalibkan di Golgota. Baca Kolose 2 tadi ayat 14 dan 15. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas salib. Jadi itu sudah terjadi. Ya. Oke. Masa 1000 tahun adalah masa di mana iblis diikat. Sekali lagi, kita jangan melihat itu 1000 letterlek. Ya. Masa 1000 tahun adalah masa di mana iblis diikat. Jadi sudah 2000 tahun lebih nih. Ya karena memang kita tidak lihat itu dari segi letterlek. Masa 1000 tahun secara simbolis adalah masa di mana iblis diikat. Kita tidak tahu lagi nih sampai kapan durasinya nih. Tapi masa sejak Yesus disalibkan, ya tentunya dia bangkit dan sampai sekarang sampai dengan Yesus datang kembali kedua kali itu masa 1000 tahun secara simbolis. Iblis diikat, kuasanya dibatasi, ya. Kapankah masa itu dimulai? Sejak penyaliban Yesus yang mengalahkan iblis sampai dengan kedatangan yang kedua kali, itu kita perlu pahami. Ya, sekarang sudah 2000 tahun lebih nih. Kita nggak tahu sampai kapan. Hanya Tuhan hanya Bapa yang tahu. Ya, oke. Nah, karena iblis sudah diikat, maka PI bisa dilakukan di mana-mana dan banyak jiwa diselamatkan. Coba kalau iblis gak diikat, mana bisa kita ber-PI, apalagi di daerah yang sangat fanatik. Gak ada itu, gak bisa itu. Karena iblis sudah diikat, bisa bergerak, dia cuma dibatasi. Maka PI bisa dilakukan di mana-mana dan banyak jiwa diselamatkan. Apalagi lewat YouTube, lewat online sekarang. Wah, Injil dikabarkan di mana-mana. Ya. Oke. Setan diikat berarti kuasa dan pengaruhnya dibatasi. Ya. Ya ini seperti crusade di Afrika oleh pendeta yang terkenal itu ya. Setan hanya dapat melakukan sesuatu yang diizinkan Allah kepadanya. Ya, hanya sejauh diizinkan Allah. Oke. Nah, Roh Kudus berkarya di dunia ini dan mengaruniakan anugerah umum bagi manusia. Ada anugerah khusus, anugerah umum. Anugerah umum diberikan kepada semua manusia yang percaya maupun yang tidak percaya. Ya, tapi anugerah khusus diberikan hanya kepada orang yang percaya pada Yesus, yaitu pengampunan dosa dan hidup kekal. Ya, Roh Kudus berkarya di dunia ini dan mengaruniakan anugerah umum bagi manusia.
Nah, seorang bernama Louis Berkhof dalam bukunya Systematic Theology, dia mendefinisikan anugerah umum sebagai karya Roh Kudus secara umum, di mana Roh Kudus tanpa membaharui hati manusia. Tanpa membaharui hati manusia. Memberi satu pengaruh moral, ini penting. Pengaruh moral. Melalui wahyu umum atau wahyu khusus, bahwa dosa itu dikuasai. Susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan. Dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Ini karya Roh Kudus secara anugerah umum di dalam berbagai bangsa. Ya, secara dunia, mendunia ini. Ya, tanpa membarui hati manusia, tetapi karya Roh Kudus itu memberikan kepada manusia dosa itu dibatasi, ya, nggak terlalu begitu memuncak, dia. Susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Oke, kayak saya ambil contoh saja. Ini ada satu kaos yang lucu ini. Singapore is a fine city. Kita kalau lihat ini, wah iya memang Singapura tuh kota yang baik ya, fine. Tapi jangan lupa, everything is fine. Banyak hal dikasih denda. Saudara kalau membuang ludah sembarangan ada dendanya, ada fine-nya. Ya. Kasih makan burung sembarangan ada dendanya. Buang tisu sembarangan ada dendanya. Ya. Sehingga susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan. Sehingga orang kalau di sana tuh kelihatan lebih rapi-rapi gitu loh. Nunggu taksi juga nggak boleh sembarangan tempat ya, rapi. Buang ludah nggak sembarangan ya, rapi. Ya. Karena apa? Karena anugerah umumnya bagi negara Singapura tuh begitu bagusnya. Mungkin kalau dibandingkan dengan banyak tempat tertentu di Indonesia mungkin beda ya. Ya. Jadi sekali lagi ini berupa anugerah umum tanpa membaharui hati manusia. Buktinya apa? Kalau orang Singapura nyebrang ke Batam yang merupakan wilayah Indonesia, mereka berkata, oh now this is not Singapore, this is Batam. Wah, mereka lebih bebas ya. Mereka bisa melakukan hal-hal yang lain yang tidak boleh di Singapura. Karena apa? Tanpa membaharui hati manusia. Itu maksudnya anugerah umum. Ya. Oke. Nah, anugerah umum juga berarti berkat-berkat secara umum seperti hujan dan sinar matahari, makanan, pakaian, dan tempat berteduh diberikan Tuhan kepada semua manusia yang percaya maupun tidak percaya tanpa terkecuali, sejauh semuanya baik menurut pemandangannya. Itu namanya berkat secara umum. Jadi jangan kaget kalau kita lihat daerah-daerah yang mempunyai tambang minyak itu sebagian besar adalah daerah-daerah yang tidak percaya pada Yesus, gitu ya. Tapi mereka diberikan berkat secara umum berupa kekayaan alam. Cuma kita harus ingat, kalau minyak itu terus disedot, ya habis satu kali. Kan nggak bisa energi yang nggak bisa diperbaharui itu. Ya, itu berkat secara umum. Ya. Di Indonesia banyak tempat ya, tambang timah, tambang yang lain gitu ya. Itu berkat secara umum. Oke, nah pada suatu saat ketika iblis dilepaskan dari ikatannya, kata Wahyu 20 itu, maka kejahatan akan memuncak ya. Iblis seolah-olah kuasanya nggak ada lagi batasannya, dilepaskan dari ikatannya. Ya, maka kejahatan akan memuncak. Pada saat itu anugerah umum diangkat dari dunia ini. Akibatnya manusia tidak lagi memiliki rasa takut dan rasa malu untuk berbuat jahat. Kekacauan besar akan terjadi dalam masyarakat. Kebohongan menggantikan kebenaran. Nah ini. Karena apa? Karena anugerah umumnya diangkat. Orang bohong begitu bangga bisa berbohong. Kekacauan besar terjadi. Orang gak punya rasa malu lagi. Jadi hidupnya malu-maluin gitu ya. Berbuat jahat segala macam. Karena apa? Karena anugerah umumnya diangkat. Ya. Oke. Rasul Yohanes menuliskan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan.
Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu 2 Tesalonika, maaf ini saya salah ya, bukan Rasul Yohanes tapi Rasul Paulus ya. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang menahan si pendurhaka itu? Apakah yang menahan si pendurhaka itu? Jawabannya ya anugerah umum dari Allah yang menahan si pendurhaka itu. Ya. Namun puncak kedurhakaan itu hanya terjadi dalam sedikit waktu saja lamanya. Berapa lama kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan bilang sedikit waktu saja. Ya. Menurut Wahyu 20 ayat 3c. Ya. Pada akhirnya iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 10. Ya. Oke. Kemudian dalam Wahyu 20 ayat 4 berbicara tentang keadaan di surga, bukan di bumi. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Maksudnya apa ini? Sekali lagi ini kejadian bukan di bumi tapi di surga. Ya. Oke. Bersama dengan masa 1000 tahun dalam tanda kutip secara simbolis di bumi, para martir menerima kemuliaan mereka di surga. Sekali lagi kata 1000 ini simbolis ya. Yohanes melihat tanda tahta-tahta di surga. Hal ini merupakan penggenapan dari janji Tuhan pada umatnya yang menang. Wahyu 3:21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Di surga. Ya. Oke. Nah, para martir itu adalah mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dalam Wahyu 20 ayat 4b ya. Dahi itu adalah simbol dari pikiran, tangan adalah simbol dari perbuatan. Jadi pikiran dan perbuatan mereka tidak dikuasai oleh hal-hal yang bertentangan atau menolak kehendak Tuhan. Itu maksudnya gitu. Pikiran mereka, perbuatan mereka tidak dikuasai oleh hal-hal yang bertentangan atau menolak kehendak Tuhan. Ya. Oke. Wahyu 20 ayat 5 dan 6 dikatakan, tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama dikatakan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam kepala dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Itu semua terdapat dalam Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Oke. Wahyu 20 ayat 5 dan 6 menceritakan tentang kebangkitan pertama dan kedua. Apa artinya? Kebangkitan pertama dan kedua. Maksudnya apa? Kebangkitan pertama adalah bersifat rohania. Harus kita ingat ya. Kebangkitan pertama bersifat rohania. Sedangkan kebangkitan kedua bersifat jasmania. Kebangkitan rohania tertulis dalam banyak ayat Alkitab. Saya hanya kutip satu aja. Misalnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, oke. Kebangkitan pertama atau rohania terjadi pada waktu seseorang
terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kebangkitan kedua atau jasmania terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu kebangkitan pada waktu Yesus datang kedua kali. Kebangkitan secara universal. Ya. Oke. Nah, ada seorang bernama James A. Hughes menafsirkan kebangkitan pertama sebagai peristiwa naiknya jiwa orang benar ke surga. Naiknya jiwa orang benar ke surga. Karena Wahyu 24 ayat 4 dikatakan Rasul Yohanes melihat jiwa-jiwa di surga. Jiwa-jiwa. Ya. Kapankah hal itu terjadi? Ketika umatnya meninggal dunia. Tubuhnya kembali menjadi tanah atau debu, atau kalau dibakar ya jadi abu gitu. Tapi rohnya kembali atau naik di tempat di mana Yesus berada, yaitu di surga. Ya. Mereka yang mengalami kebangkitan pertama itu dapat disebut sebagai the living dead, kata James A. Hughes. The living dead maksudnya orang mati yang hidup. Sebagai kontras dengan the dead dead, yaitu orang mati yang mati. Jadi mereka yang tidak mengalami kebangkitan pertama itu rohani. Ya. Oke, ya. Oke. Selanjutnya. Kebangkitan jasmania, nah ini, kebangkitan jasmania hanya terjadi satu kali. Itu pada hari kiamat secara universal. Rasul Paulus pernah berkata, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Kisah 124 ayat 15. Ya. Nah ini, apa artinya kematian pertama dan kematian kedua? Apa artinya itu? Tadi kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Sekarang kematian pertama dan kematian kedua. Maksudnya apa? Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Oke, nah kita harus pahami kata kematian menurut firman Tuhan itu berarti perpisahan. Perpisahan. Ya. Kematian pertama adalah kematian jasmani, yakni ketika roh manusia berpisah dengan tubuhnya. Khotbah 12 ayat 7. Ya, itu kematian pertama. Ya, kematian jasmani ketika roh manusia berpisah dengan tubuhnya. Ya. Oke. Sedangkan kematian kedua adalah perpisahan antara manusia dengan Allah sang sumber hidup. Nah, ini bahaya nih. Kematian kedua adalah perpisahan antara manusia dengan Allah sang sumber hidup untuk selama-lamanya lagi di lautan api. Oke. Nah ini kita harus pahami. Orang yang bangkit satu kali, yaitu bangkit secara jasmani, ya, dia tidak mengalami kebangkitan sebelumnya, kebangkitan rohani, yaitu ketika terima Tuhan Yesus, dia tidak alami itu. Orang yang bangkit hanya satu kali, yaitu kebangkitan jasmani nanti waktu Yesus datang kedua kali, akan alami 2 kali kematian. Pertama, 2 kali kematian itu artinya kematian pertama kematian jasmani, kematian kedua adalah kematian kekal, yaitu berpisah dengan Allah selama-lamanya. Oke. Orang yang bangkit 2 kali, bangkit rohani waktu terima Tuhan Yesus, dan bangkit jasmani waktu Yesus datang kedua kali, akan alami 1 kali kematian saja, yaitu kematian jasmani waktu lalu. Waktu dia
rohnya berpisah dengan tubuhnya waktu dia mengalami kematian jasmani. Jadi sekali lagi orang yang bangkit dua kali, bangkit rohani dan bangkit jasmani akan alami satu kematian saja, yaitu kematian jasmani. Terus pahami itu ya. Oke. Nah, jadi istilah kerajaan 1000 tahun yang dikaitkan dengan teokrasi di bumi ini adalah tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Wahyu 20 ayat 1-6 tidak berbicara tentang yang terjadi di bumi di bawah awan. Tapi apa yang terjadi di balik awan, yaitu di surga. Ya. Rasul Yohanes melihat tahta-tahta itu di surga, bukan di bumi. Di surga tahta-tahta itu. Ya. Nah, jadi masa 1000 tahun itu sudah dimulai sejak salib Yesus. Terus berlangsung sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali atau kiamat. Ya, kita nggak tahu berapa panjang durasinya, hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi, masa 1000 tahun itu jangan dilihat secara letterlek, tapi masa 1000 tahun sudah dimulai sejak salib Yesus 2000 tahun yang lalu. Terus berlangsung sampai sekarang, tahun 2020 ini, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali. Ya, oke, atau kiamat. Ya, oke. Jadi mari kita terus setia mengiring Tuhan Yesus. Iring aja dengan setia, layani Dia, muliakan Dia, jangan tinggalkan iman. Terus setia iring Tuhan, setia melayani Dia, sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, hamba-Mu sudah menjelaskan firman. Kami hamba tahu, hamba sadar tidak mudah menjelaskan hal ini. Dan setiap kami yang sudah mendengarkannya, tolong kami, bimbing kami dengan roh kebenaran. Sehingga kami tidak salah memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesetiaan, kesungguhan untuk mengiring Tuhan dengan setia sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.